Oke, udah ada yang masuk. Sorry, agak agak serak suara saya ya. Oke, jadi udah karena udah makin banyak yang masuk, langsung aja kali kita mulai. So, selamat sore untuk teman-teman semua yang udah join di Kapan Lagi On Air. Sebelumnya gue pengen minta maaf dulu kali ya. Mungkin sebagian dari kalian udah ada yang tahu gitu. Kalau misalnya Kapan Lagi On Air memang jadwalnya tadi harusnya jam 3 sore gitu kan. Cuma karena ada satu dua hal, akhirnya kita harus mundur ke jam segini. Tapi nggak masalah gitu, karena tetap tidak mengurangi rasa serunya dari Kapan Lagi On Air di sore hari ini. Betul ya? Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian juga udah tahu gitu kan, siapa sih kira-kira yang bakal diajak ngobrol di Kapan Lagi On Air sore hari ini? Itu kalian gak usah ragu untuk neken tombol love yang di sebelah sini nih, di bawah jari gua gitu kan. Spam aja yang banyak gitu kan. Abis itu juga jangan lupa kasih tahu ke teman-teman kalian gitu, atau saudara, keluarga, siapapun deh gitu. Kalau misalnya Kapan Lagi On Air udah live di Instagramnya kapanlagi.com. Dan gue juga pengen ngingetin kalau misalnya nih ya, kalian punya pertanyaan gitu nanti, langsung aja taruh di kolom komentar, karena kalau misalnya sempet gue baca, bakal gue sampaikan langsung ke narasumbernya gitu kan. Nah, kalau yang belum tahu nih gitu kan, di Kapan Lagi On Air sore hari ini tuh kita bakal ngobrol sama siapa, cluenya dia artis yang lagi bisa dibilang lagi rame juga nih dibicarain, karena filmnya super seru banget gitu kan. Di mana ada Jeffrey Nicole juga yang main, terus ada Ganindra Bimo gitu. Dan filmnya itu apa? Yap, Jakarta versus Everybody. Dan yang akan kita ajak ngobrol di Kapan Lagi On Air sore hari ini adalah Wulan Guritno. So, seperti apa filmnya, seperti apa keseruannya, dan apa aja sih hal-hal yang em, bikin film ini tuh bisa sampai intens banget gitu loh. Kalau kalian udah nonton trailernya, nah itu semua bakal kita kulik gitu kan, bakal kita cari tahu gitu di Kapan Lagi On Air sore hari ini. Jadi coba gue lihat dulu ya. Nah, udah ada nih. Langsung gue undang aja ya. Jangan lupa teman-teman, kalau punya pertanyaan gitu, langsung taruh di kolom komentar aja. Ntar kalau saya sempat kebaca sama gue, bakal gue sampaikan. Oke? Okay? Oke, udah gue undang ya. So, masih menunggu. Wait. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa juga nih teman-teman untuk nge-share juga ya gitu kan. Kalau misalnya Kapan Lagi On Air, sore ini udah tayang gitu. Oke? Okay? Kak Ulan dulu ya untuk join nama kita gitu. Dan kalian juga jangan lupa ya, kalau misalnya emang pengen nyiapin minuman ringan atau misalnya cemilan gitu, boleh banget gitu kan. Supaya kalian juga enjoy nanti ngikutin Kapan Air. Halo Kak Ulan, selamat sore. Halo, selamat sore. Oh, apa kabarnya? Baik ya? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kak, jadi kan tadi kan aku ngobrol nih sama teman-teman gitu kan. Kita kan bakal ngobrol tentang film Jakarta versus Everybody. Bener ya, Mhm. gitu kan. Dan kebetulan film ini tuh lagi, kalau nggak tahu ya, kalau di Twitterku sih itu emang lagi hype banget, lagi happening banget gitu kan. Oh Karena ya, ini alhamdulillah. iya gitu. Banyak banget yang ngebicarain tentang film ini gitu, dan setelah gue nonton juga, ini tuh intens banget gitu. Cuman untuk teman-teman yang mungkin belum nonton nih gitu ya. Sebenarnya film Jakarta versus Everybody itu berceritanya tentang apa sih, Kak? Kurang lebih deh. Eh, Sebenarnya simpelnya premisnya tuh Hmm. seseorang yang apa namanya sedang mengejar mimpinya dan along the Oke. way memang dia terjerat ke ke kehidupan yang kelam lah gitu. Oke. Premisnya itu sebenarnya. Premisnya Hmm. sebenarnya bagaimana orang ini kembali ke jalur yang seharusnya kembali fokus ke mimpinya, kembali fokus mengejar apa yang memang dia targetkan sebelumnya. Gitu kan namanya manusia ya, suka ada Betul. apa namanya hambatan. Nah, Oke. jadi ceritanya si Dom ini yang diperankan oleh Jeffrey Jeffrey. Nicole, Hmm. ya dia datang ke Jakarta untuk mengejar mimpinya menjadi seorang aktor gitu. Tapi along the way Oke. memang akhirnya dia terjerumus ke kehidupan yang kelam gitu karena memang Wah. dia uh, uh,
untuk bertahan hidup di kota tersebut gitu. Kurang lebih Oke, seperti itu. kurang lebih ya. Gitu. Ya. Ya, Nah, ini juga menariknya nih ya. Kak, akan aku nonton juga tuh filmnya gitu. Di sini kan Kak Wulan berperan sebagai karakter yang bernama Pinkan deh, bener ya? Pinkan. Ya. Betul, sebagai Pinkan. Nah, ini menariknya adalah ketika ngeliat karakternya Kak Wulan sebagai Pinkan di film ini, itu kan kayak terkesan umurnya lebih apa ya? Lebih youth lah, kayak lebih muda gitu kan. Nah, itu untuk Mhm. Kak Wulan sendiri melakukan riset gitu untuk si karakter ini supaya dapat emosinya, dapat gaya pembawaannya sebagai yang anak muda banget gitu. Itu kayak apa sih Kak risetnya gitu? Ngeliatin Karena kan Shalom. Enggak deh. oh, Ngeliatin Shalom. oh referensi risetnya dari Ngeliatin ini ya, Shalom sama Shalom ya. teman-temannya. Oke. Enggak sih ya. Nah, Ya pastinya kita melakukan observasi lah ya gitu. Jadi ada betul. beberapa tahapan memang untuk kita mendalami suatu karakter. Pastinya pertama kita harus bedah skenario dulu. Begitu kita pahami Hmm, skenario tersebut, kita juga ngobrol dengan sutradara, kita juga apa namanya observasi untuk peran kita masing-masing dan juga observasi untuk maksudnya kita ngobrol dengan lawan main kita untuk tahu positioning masing-masing gitu. oke. Jadi dengan proses tersebut uh, hiduplah si Pinkan ini di diri aku gitu. Oke. Sebenarnya prosesnya kurang lebih sama sih, mau Hmm, itu aku memerankan seseorang yang lebih tua, lebih muda, seseorang hmm. yang berprofesi A, B, C, D gitu. Intinya sama gitu. Intinya yang diperlukan adalah observasi bagaimana kita bisa menjadi dan menghidupkan peran tersebut karena tokoh-tokoh tersebut kan bukan diri kita gitu. Betul, betul. Oke. Observasi itu ya perlunya untuk kita paham ya Wulan Hmm, sekarang bisa menjadi seperti ini karena kan pengalaman dan apa yang proses kehidupan yang aku lalui gitu kan. Nah, oke. Pinkan bisa seperti itu kan dia juga punya sejarah, punya proses kehidupan yang dia lalui sampai akhirnya dia di titik yang kalian lihat di Jakarta versus Everybody. Nah, observasi itu Oke. gunanya adalah untuk aku mempelajari apa sih yang udah dilalui sama Pinkan dalam hidupnya sehingga Pinkan ini hidup gitu. Aku Oke. bisa menjadi dia gitu. Kurang lebih seperti Kurang itu. lebih ya karakternya Pinkan tuh. Iya. Soalnya itu benar emosional banget itu loh. Bahkan nggak usah nonton filmnya pun, bukan nggak usah. Sebelum kalian menonton filmnya nih teman-teman, Terus kalian baru salah nonton ngomong ya? Nggak usah eh nonton film. iya tadi salah Nggak ngomong. usah nonton Maksudnya filmnya, lihat trailernya aja gitu. bukan bukan gitu juga. Maksudnya sebelum kalian nonton filmnya pun ya, kalau misalnya nonton trailernya aja itu tuh udah intens banget itu karakter antara karakter si Pinkan, terus karakternya Dom, terus juga karakter yang diperankan oleh Ganindra gitu kan. Itu tuh semuanya benar-benar kayak Mhm. uh gak kayak nggak berhenti gitu loh, intens banget. Nah cuman kalau untuk karakter Pinkan ini berarti Kawulan nggak perlu referensi gitu ya dari karakter mungkin di novel lain atau film lain gitu? Enggak, karena Enggak Pinkan ya? ini kan tokoh fiksi gitu. Jadi Oke. fiksi dan tokoh Pinkan ini yang menciptakan adalah si penulis dan sutradara itu sendiri. Kebetulan kan filmnya ini memang ditulis oleh Robby Artanto dan disutradarai oleh Robby Artanto. Gitu. Jadi si Pinkan ini yang tahu bagaimana dan seperti apa itu ya hanya Robby Artanto. Jadi aku berusaha mewujudkan Pinkan sesuai apa yang Robby Artanto mau karena dia fiksi Oh. dan sudah dan ada yang create si Pinkan ini. Jadi ya aku lebih banyak mendalaminya ya bersama yang menciptakan Pinkan gitu. Tidak ada referensi apapun. Oke. Nah kalau untuk hmm, Referensi mungkin kalau referensi ya si Pinkan ini kan punya profesi sebagai DJ, sebagai bandar narkoba gitu kan. betul. Nah mungkin referensinya adalah dari situ gitu. Gue mau ngambil gaya nge-DJ-nya siapa ya gitu atau Oke. yang ngobrol dengan bandar narkoba dan kurir narkoba supaya tahu mereka tuh beroperasinya seperti apa dan apa sih rasanya menjadi mereka gitu. Oke. Oh, menarik gitu kan. Nah, kalau misalnya ini nih kan, kalau misalnya ngeliat trailer, apalagi kalau udah nonton filmnya, ini kan bisa dibilang film Jakarta versus Everybody kayak menyajikan stereotip tentang kota Jakarta gitu kan. Nah, apakah memang ini cuma stereotipnya kota Jakarta aja kah gitu? Atau sebenarnya ditampilin juga nih Kak, sisi yang emang ternyata ada loh orang-orang perantau yang ke Jakarta yang berhasil mewujudkan mimpinya gitu. Gak yang sampai messed up gitu loh. Oh enggak, pastinya kalau misalnya kita Hmm? fokus, intinya adalah semua orang yang merantau kemanapun untuk mewujudkan mimpi, Hmm. pastinya ada perjuangan dan along the way perjuangan Betul. itu kan pasti ada batu hambatan gitu. Bagaimana akhirnya kita outcome supaya mimpi itu tuh bisa terrealisasi gitu kan. Yang pastinya Hmm. ya ada yang mimpinya tercapai, ada yang kalau tidak
bisa balik on track, ya mungkin mimpinya nggak tercapai gitu. Jadi mungkin ini juga yang mau disampaikan atau di capture di film ini adalah Oke. ya stay focus on ya apa yang memang mau kalian capai gitu. Oke. Kalau misalnya ini deh Kak, aku penasaran juga soalnya per karakter ini tuh kan berasa kayak hidup, sangat hidup gitu kan. Terus antar karakternya juga ya kayak tadi sering aku bilang kan kayak intens banget gitu loh tiap dialognya. Nah, kalau untuk ngebangun chemistry-nya sendiri, itu hal-halnya tuh hal-hal apa aja sih yang dilakukan oleh Kak Wulan, Kak Ganindra atau Jeffrey gitu Ya pasti harusnya kita untuk lebih harus hidup. break the ice lah antara satu Hmm, sama lain ya, karena hmm, eh, ya supaya kita bisa chemistry-nya terbangun gitu. Ya banyak oke. juga sama seperti pendalaman sebuah karakter atau mempelajari sebuah cerita atau skenario, ya kita mesti apa namanya, mesti ya pendekatan diri gitu. Jadi ya aku sama Bimo sama Nicole ya kita ngobrol, kita mendekatkan diri, break the ice dengan kita Hmm. kita macam-macam, kita jalan, kita kita pergi, kita melakukan hal yang memang kita senang bareng gitu. Jadi kan akhirnya kita deket beneran gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi dapat ya feel-nya gitu. Oke, kalau misalnya ini deh Kak, eh, sebebas apa sih ruang eksplorasi yang diberikan sutradara untuk para aktor atau aktris di film ini gitu loh? Oh, kita dikasih kebebasan untuk kita Hmm, menciptakan atau kita mengembangkan tokoh gitu, tapi tidak keluar jalur gitu kan. Dan pastinya oke. kalaupun kita mau mengembangkan ya sesuai dengan apa yang sudah diarahkan oleh sutradara. Dan nanti mungkin setelah kita kembangkan ya kita tanyakan lagi dia menyetujui nggak dengan apa yang kita ciptakan gitu. Kalau dia setuju ya udah kita jalan, kalau enggak ya kita mengikuti kan nahkodanya kan sang sutradara. Sutradara ya. Oke. Kita kan hanya pelakon aja. Betul, 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 betul. Tapi kita Nah, dikasih kebebasan juga hmm, untuk mengembangkan karakter itu gitu. oke. Kalau hal paling challenging nih Kak, gitu kan, ketika syuting di film Jakarta versus Everybody ini, apa sih yang paling challenging gitu? Semuanya very challenging ya, karena dari Hmm. waktu observasi yang kita hanya dikasih 1 bulan. Jadi Wow, observasinya oke. 1 bulan tuh belajar DJ, apa namanya, um, riset-riset, terus Hmm. bedah skenario dan lain sebagainya, ngobrol dengan orang yang sesungguhnya kayak si bandar narkoba atau ini mantan ya. Iya, Terus iya. udah gitu mantan kurir narkoba dan itu hanya 1 bulan kita dikasih. Terus syutingnya juga cuma 10 Oke. hari. Karena yang mau di capture adalah ya realitas sosial itu, jadi pengennya tuh Hmm. gambarnya tuh juga raw. Jadi banyak banget tuh scene one shot, terus udah gitu kan kameranya juga Oh, handheld. Banyak juga kita oke. syuting gerilya di jalanan-jalanan. Jadi kita itu Oh, oh. berakting di antara aktivitas yang sesungguhnya gitu. Jadi bukan di setup gitu. Jadi ya Wah. lumayan challenging. Oh, berarti kayak adegan-adegan yang saya di stasiun kereta, terus yang kayak di rumah susun kayak itu tuh, itu nggak terlalu Itu banyak itu setup ya? itu nggak di setup. Itu benar-benar kita berinteraksi Wow. dengan penghuni-penghuni yang sebenarnya gitu. Dan aktivitas Ah, yang ah. memang sesungguhnya sedang terjadi gitu. Itu nggak banyak take gitu Kak, pas lagi adegan kayak gitu. Itu kan soalnya kayak real banget jatuhnya. Ya banyak berulang-ulang gitu, tapi ya akhirnya jadi juga kan. Akhirnya kalian Akhirnya nonton kan? jadi. Iya sih. Film ini tuh diproduksi tahun kapan sih Kak, kalau boleh tahu? 3 tahun yang lalu ya, tepatnya aku lupa ya. Cuman memang banyak Oh, kendala oke. penayangan ya satu dan lain hal lah gitu. Hmm, hmm, Sampai hmm. akhirnya di titik mau tayang juga bioskop tutup saat itu. Tapi kan akhirnya sekarang Iya. udah tayang di bioskop online. Hmm. So you guys can watch it. Film yang udah kalian tunggu-tunggu selama 2 tahun. Banget, banget, banget. Seneng banget sih akhirnya tayang dan lihat semua comment and it became yang kayak kamu bilang Hmm. talk of the 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 apa ya, the month, the Oh, week, oke. the year. Oke. Oke. Nah, By ini the nih, way, ini berapa lama hah? lagi ya? Soalnya aku udah mau sampai. Oke, oke, oke. Sorry Ini, ya. nggak apa gitu. Mungkin ini kayak pertanyaan terakhir aja sih, Kak. Kayak gitu kan. Eh, Oke, pertanyaan terakhir. Thank you so much. kalau misalnya ini deh, Kak. Sebenarnya kan kalau ngeliat dari kayak kolom komentar gitu ya, di trailer tentang film Jakarta versus Everybody, ada Apa-apa juga kolom lah komentar di mana? di trailernya Jakarta versus Everybody, Oke. trailer filmnya gitu kan. Ada yang kayak bilang, Aha. wah ini kayak terlalu kebarat-baratan gitu. Ini tidak mencerminkan Indonesia gitu kan. Padahal kan ini sebenarnya sangat close gitu ya dengan kehidupan kita gitu.
Nah, cuma kalau menurut Kaulan, apakah Kebarat-baratannya dari segi mana ya? kayak misalnya kayak terlalu vulgar, omongannya kayak yang terlalu ini. Kalau yang dari komentar Oh, nih gitu enggak kan. dong kan hal itu Mm-mm. terjadi di sini di Indonesia dan kebetulan di capture Betul. yang terjadi itu adalah di Jakarta. Dan film Nah, itu kan sebuah jendela dan memang kejadiannya seperti itu, terjadinya seperti itu, di capture-nya seperti itu. Karena kan ya, hal-hal seperti itu kan nggak cuman ada di barat, di timur betul, juga betul. ada kan Berarti ada. kehidupan-kehidupan yang seperti itu gitu. Hmm. Nah, berarti kalau menurut Kaulan nih, apa perlu nggak sih? Apakah harus gitu sebuah film ketika sudah tayang memuaskan keinginan semua penontonnya gitu? Kalau menurut Kaulan. Kayaknya bukan dalam hanya film aja ya, dalam segala hal kita nggak akan pernah bisa memuaskan semuanya gitu kan. Tapi yang Oke, bisa kita lakukan adalah ya mengerjakan atau ini sebaik mungkin gitu kan dan membuatnya serelated mungkin dengan ya apa yang memang mau kita sampaikan gitu. oke, Kalau memang tersampaikan tersampaikan ya kalau tidak ya tidak gitu aja. oke. Take it or leave it lah ya. Oke deh, sip. Thank you banget Kaulan atas obrolannya gitu ya. Thank you so much ya. Sukses terus ya untuk Kaulan gitu kan. Dan buat teman-teman jangan lupa tuh nonton film Jakarta versus Everybody. Oke? Sip. Thank you Kaulan. Sorry. Sukses terus, sehat-sehat terus. Bye. So, itu dia tadi obrolan singkat dan padat gitu kan. Gua sama Kaulan. Thank you banget gitu kan untuk Kaulan yang udah mau meluangkan waktunya ngobrol bareng sama kita di Kapan Lagi On Air sore hari ini. Jadi kalau misalnya nih ya, gitu kan, kalian termasuk orang yang cukup menanti kehadiran film Jakarta versus Everybody dan belum nonton, ini saatnya gitu. Karena Jakarta versus Everybody ini film yang benar-benar menurut gue asik banget, terus close sama kehidupan kita juga sehari-hari. Terutama kalau misalnya kalian lagi ngerantau di kota-kota besar, nggak hanya Jakarta ya, tapi kayak di kota-kota besar, itu kan pasti berasa banget problemnya. Nah, itu semua itu benar-benar dimuat dan disajikan kayak secara gamblang gitu loh di film ini. Nah, kalau misalnya kalian pengen nonton gitu kan filmnya apa Jakarta versus Everybody ini, kalian bisa langsung aja klik ke bioskop online. Nanti kalian beli tiketnya, tiket itu juga murah banget gitu kan. Kalian langsung beli aja, bisa kalian tonton sendiri atau misalnya mau nobar gitu. Atau misalnya kalian mau PT-PT nih gitu kan, atau nggak patungan sama teman-teman kalian buat beli tiket, terus nonton bareng gitu di big screen gitu, itu nggak masalah gitu kan. Karena bioskop online tuh platformnya bisa dibilang memanjakan kita lah gitu. Kita juga nggak perlu capek-capek jalan gitu kan, buat kalian yang mager gitu kalau misalnya harus ke bioskop gitu. Nah ini gitu kan. Dan apalagi ini film juga udah tayang dari tanggal 18 Maret. So, sekali lagi buat kalian yang belum nonton Jakarta versus Everybody, langsung aja klik bioskop online, kalian beli tiketnya, dan kalian nikmatin sendiri deh gimana kerennya film ini. Kalau menurut gue ya, karena gue udah nonton, ini keren, intens, dan benar-benar close banget lah sama kehidupan kita sehari-hari. Terutama bagi para perantau yang ada di kota-kota besar lah, terutama ya, yang memulai karirnya dari nol gitu. So, itu aja gitu kan obrolan kita sore hari ini. Thank you banget untuk kalian semua yang udah join, yang udah share, yang udah nge-like Kapan Lagi On Air kali ini gitu kan. Sampai bertemu di Kapan Lagi On Air berikutnya. Dan pastikan juga kalian selalu turn on post notification dari kapanlagi.com supaya nih kalau misalnya kalian apa suka ketinggalan gitu ya, kan suka nggak update dengan berita-berita entertainment atau misalnya kayak jadwalnya Kapan Lagi On Air. Nah, itu tuh fungsinya turn on post notification. Ketika kalian klik, kalau misalnya ada update-update terbaru dari kapanlagi.com, kalian bakal langsung menjadi orang pertama yang tahu gitu kan. So, sekali lagi thank you banget. Stay safe semua dan sampai berjumpa di Kapan Lagi On Air berikutnya. Gue Nathan pamit. Bye-bye.